Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Makanan Cepat Saji Terhadap Kesehatan dan Pola Makan Mahasiswa di Kota Bandung. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olivia Salma Indiani dengan NPM 10050021187. Adapun kelompok saya yaitu Silsi Aziza Meidisti, Ismail Ridwan Arayana, Jovinta Magfira, dan Dani Raihan. Di sini saya akan membahas tentang bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab 2 yaitu landasan teori yang berisi tentang definisi pengaruh, definisi pengonsumsi, definisi makanan cepat saji, definisi dampak, definisi kesehatan, definisi pola makan, dan definisi mahasiswa. Bab 3 yaitu merupakan ada isi dan pembahasan yang berisi tentang fenomena, analisis data, kajian Islam, serta hasil penelitian. Dan yang terakhir ada bab 4 yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, makanan yang dikonsumsi sekarang tentu berbeda dengan makanan yang dikonsumsi di masa lampau. Teknologi yang semakin canggih tentu menimbulkan kreativitas pada kehidupan manusia di bumi. Biasanya masyarakat terdahulu terbiasa dengan makanan tradisional. Makanan tradisional terbentuk oleh proses perkembangan yang berjalan secara turun-temurun. Pada saat itu, kehidupan di bumi ini masih kental dengan suasana tradisional. Semua aktivitas manusia berjalan dengan baik melalui prosesnya yang tidak instan. Beda halnya dengan zaman sekarang. Semua aktivitas dan pola hidup manusia bisa dilakukan dengan cepat dan instan melalui kecanggihan teknologinya yang semakin maju. Keadaan ini terjadi secara berangsur dan berubah seiring berjalannya waktu. Pada zaman yang semakin modern ini, banyak pilihan makanan yang beragam, mulai dari inovasi makanan tradisional yang dibuat unik, hingga makanan yang berasal dari negara barat. Padatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan masyarakat pun meningkat, yang mengakibatkan produk pengolahan makanan menjadi lebih berkembang. Perkembangan zaman ini telah membuat masyarakat bergantung untuk bersikap hidup praktis dengan memilih makanan yang mudah disajikan, karena alasannya yang mudah dan lebih cepat, ditambah maraknya resto cepat saji yang mudah ditemukan di mana-mana. Makanan cepat saji ini bukan suatu hal yang tabu karena sudah menjadi fenomena makanan yang cukup potensial dan diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana perspektif mahasiswa mengenai makanan cepat saji, yang kedua, bagaimana dampak negatif yang didapatkan apabila mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan, dan yang terakhir, faktor apa saja yang membuat mahasiswa lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan memasak sendiri. Adapun tujuan dari penelitian, yang pertama, mengetahui perspektif mahasiswa mengenai makanan cepat saji. Yang kedua, mengetahui dampak negatif yang didapatkan apabila mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Yang ketiga, mengetahui faktor apa saja yang membuat mahasiswa lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan memasak sendiri. Dan adapun manfaat dari penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan positif dan negatif dari mengonsumsi makanan cepat saji. Tulisan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal lain yang mempengaruhi dalam memilih untuk makan makanan cepat saji. Adapun manfaat praktisnya diantaranya diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas berkenaan dengan persepsi mahasiswa dalam memilih makanan cepat saji. Yang kedua, membantu para konsumen makanan cepat saji untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran mengenai makanan cepat saji. Dan yang terakhir, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua ada bab landasan teori. Yang pertama ada definisi pengaruh. Dalam KBBI, pengaruh berarti suatu keadaan di mana adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Menurut Soeharno dan Retnoningsih tahun 2006. Dalam hal ini, pengaruh lebih condong ke dalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif, maka seseorang akan berubah menjadi lebih baik yang memiliki visi misi jauh ke depannya. Begitupun sebaliknya. Adapun definisi dari mengonsumsi. Menurut KBBI, arti kata mengkonsumsi adalah tindakan pengeluaran manusia secara langsung ataupun tidak langsung atau untuk akhirnya memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka mengurangi utilitas mereka. Konsumsi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi atau membelanjakan barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan langsung.
Selanjutnya ada definisi makanan cepat saji. Makanan cepat saji ialah jenis makanan yang bisa disajikan secara cepat dan praktis. Makanan makan di restoran cepat saji ini terdiri dari berbagai bahan yang sudah kita kenal, seperti karbohidrat, diantaranya nasi, kentang, dan tepung. Sedangkan sumber proteinnya didominasi oleh daging seperti ayam dan sapi, ikan, telur, dan susu. Komsan tahun 2006. Adapun definisi dampak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak yaitu benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan memancar dari sesuatu atau orang ataupun benda yang terlibat dalam pembentukan kepribadian, keyakinan, dan perilaku seseorang. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2003, 234. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan, ataupun benturan. Menurut Surjono Sukanto, 2005, 429. Adapun definisi kesehatan, menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan menurut Noto Atmojo tahun 2012, sehat adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial. Definisi pola makan. Pola makan adalah informasi yang menggambarkan jenis dan intensitas asupan makanan sehari-hari oleh seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Sulistianingsih tahun 2011. Adapun definisi dari mahasiswa, menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia, siswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menurut Taufik tahun 2010. Sedangkan menurut Salim dalam Spica tahun 2008, mahasiswa adalah pendaftar yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada bab 3 yang merupakan isi dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena konsumsi makanan siap saji di Indonesia yang meningkat sebanyak 28% kalori orang kota berasal dari junk food atau makanan siap saji. Dilansir dari health.gri.id, berdasarkan data Kementerian Pertanian, makanan siap saji pada saat ini menyumbang 28% dari semua kalori yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan. Dengan demikian, data ini juga menunjukkan konsumsi makanan siap saji di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Karena semua orang sudah mengetahui dampak negatif dari makanan siap saji, agar tidak terjebak penyakit, perubahan pola hidup dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas makan makanan cepat saji. Mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang berlebihan juga dapat berperan dalam menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Hartono Susanti tahun 2019. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, distribusi responden menurut umur. Berdasarkan tabel yang tertera, menunjukkan bahwa responden paling banyak secara berurutan yaitu umur 19 tahun sebanyak 61 responden atau sekitar 49,5%. Yang kedua, umur 18 tahun sebanyak 34 responden yaitu sekitar 27,6%. Dan selanjutnya 20 tahun sebanyak 18 responden atau sekitar 14,6%. Adapun selanjutnya 21 tahun sebanyak 5 responden atau sekitar 4,3%. Terus ada 17 tahun sebanyak 4 responden atau sekitar 3,2%, dan yang paling sedikit adalah umur 24 tahun sebanyak 1 responden atau sekitar 0,8%. Selanjutnya ada distribusi responden menurut pola makan yang sehat dan teratur. Berdasarkan data yang diambil dari kuesioner, membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum bisa untuk hidup sehat dengan menerapkan pola makan yang sehat dan teratur. Yang selanjutnya ada distribusi responden menurut kandungan gizi yang harus diperhatikan. Berdasarkan data, 59,3% diantaranya mengatakan bahwa mereka selalu memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi, sementara sisanya sebanyak 73 responden belum bisa memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya ada distribusi responden terhadap alasan memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan memasak sendiri, yaitu mereka berpendapat bahwa makanan cepat saji mereka memilih makanan cepat saji karena lebih praktis, mudah, dan cepat. Tetapi ada juga yang lebih memilih makanan sendiri dengan alasan yang lebih terjamin kandungan gizinya. Selanjutnya ada distribusi responden terhadap dampak jika mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Ada 115 orang yang mengetahui dampak dari mengonsumsi makanan cepat saji, dan sisanya 8 orang tidak mengetahui dampak makanan siap saji. Adapun distribusi responden terhadap dampak negatif yang diketahui jika mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Sebagian besar responden menjawab bahwa dampak negatif dari mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan diantaranya yaitu obesitas, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, masalah pencernaan, dan sebagainya. Adapun distribusi responden terhadap dampak positif dari mengonsumsi makanan cepat saji, yaitu mereka berpendapat bahwa dampak positif dari mengonsumsi makanan cepat saji yaitu praktis dan menghemat waktu.
Adapun distribusi responden terhadap harga makanan cepat saji, yaitu mereka berpendapat bahwa harga makanan cepat saji relatif standar, yaitu sebanyak 63 responden atau sekitar 51,2%, dan adapun yang berpendapat lebih mahal yaitu sebanyak 45% responden atau sekitar 36,6%, dan ada juga yang setuju bahwa harga makanan saji itu lebih murah dan terjangkau dibanding masakan rumahan, yaitu sebanyak 15 responden atau sekitar 12,2%. Selanjutnya ada distribusi responden terhadap penyajian makanan cepat saji. Tabel menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa makanan cepat saji cenderung dipilih mahasiswa karena penyajiannya yang praktis dan cepat, yaitu sebanyak 93 responden atau sekitar 75,6%. Tetapi ada pula yang berpendapat netral, yaitu sebanyak 23 responden atau sekitar 18,7%. Dan ada pula yang tidak setuju, yaitu sebanyak 7 responden atau sekitar 5,7%. Adapun distribusi responden terhadap penyajian makanan cepat saji, di sini ada 101 orang memilih makanan cepat saji lebih mudah ditemukan dimanapun dan kapanpun. Adapun distribusi responden terhadap tempat makanan cepat saji, sebagian mereka berpendapat bahwa makanan cepat saji memiliki tempat makan yang nyaman. Distribusi responden terhadap banyaknya diskon makanan cepat saji, mereka berpendapat bahwa makanan cepat saji lebih menawarkan banyak diskon dibandingkan makanan biasa. Dan yang terakhir, distribusi responden terhadap faktor yang menjadi perilaku mengonsumsi makanan cepat saji. Mereka berpendapat bahwa faktor perilaku mengonsumsi makanan cepat saji diantaranya yaitu pengaruh iklan yang ada cenderung membuat orang-orang penasaran untuk mencoba berbagai makanan cepat saji. Tempat yang ditawarkan restoran makanan cepat saji yang lebih nyaman, jenis dan rasa makanan cepat saji yang bervariatif dan cenderung lebih enak. Selain faktor gaya hidup pun sangat mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada kajian Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan, sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi. Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim menceritakan sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam mengonsumsi makanan yang tidak halal. Salah satunya adalah doa yang tidak dikabulkan. Semua mukmin mematuhi perintahnya dan mencari kesenangan dengan merasa puas dengan barang dan karunia yang Allah miliki untuk kepentingan manusia dan makhluk, sehingga konsumsi dapat dipahami bahwa kebutuhan harus dipenuhi oleh seseorang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa konsumsi harus memiliki prinsip-prinsip konsumsi yang Islami, antara lain prinsip keadilan, kebersihan, kesehatan, kesederhanaan, kedermawanan, dan prinsip moralitas. Adapun hasil dari penelitian KTI ini, berdasarkan data, makanan cepat saji merupakan salah satu makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Di masa ini, masih banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan fast food atau makanan cepat saji secara berlebihan. Mencoba suatu hal yang baru, terutama tren pada makanan, merupakan suatu hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat saat ini. Di Indonesia sendiri, fenomena mengenai makanan cepat saji ini makin meningkat. Berawal dari mencoba, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Masih ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa makanan cepat saji ini lebih praktis daripada harus memasak terlebih dahulu. Yang terakhir ada bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Makanan cepat saji merupakan salah satu makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Di masa ini, masih banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan fast food atau cepat saji secara berlebihan. Mencoba suatu hal yang baru, terutama tren ini, merupakan satu hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Sebagian besar mahasiswa belum bisa untuk hidup sehat dengan menerapkan pola makan yang sehat dan teratur. Terbukti berdasarkan data sebanyak 45 responden mengatakan bahwa mereka sudah menerapkan pola makan yang sehat dan teratur. Sementara sisanya sebanyak 78 responden belum bisa menerapkan pola makan yang sehat dan teratur. Dan yang terakhir ada saran, sebaiknya mahasiswa dapat lebih baik memperbaiki pola makan yang sehat dan memilih makanan yang mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Penulis menyarankan agar mahasiswa lebih pintar dalam memilih dalam mengonsumsi makanan cepat saji. Tidak hanya memikirkan kepraktisan dan rasanya yang lezat, akan tetapi makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Hal ini akan mempengaruhi imun tubuh dan kesehatan
mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.